Dan ada fungsi sederhana dengan ukuran mu sama saja tadi sigma i 1 sampai n ya. Jadi ini pi-nya ini sum i 1 sampai n sebentar ai indikator, maaf saya pakai huruf E saja, tadi sudah terlanjur pakai huruf E, maka di sini saya pakai huruf E juga, atau A ya, sehingga sama aja. Saya pakai, maaf saya ganti pakai A saja, saya ganti pakai A saja. Nah, ini pakai A saja. Maka ini definisinya juga sama saja, AI, mu, AI, definisinya. Ya. Untuk definisi integral f, mu, f-nya non negatif, ya serupa ya, serupa. Untuk f lebih dari 0 dan f umum, definisi integralnya mirip pada definisi integral f yang f. Saya berikan contoh. Saya punya omega, himpunan isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil S-nya, semua himpunan bagian dari omega, yang pasti ini sigmatif, himpunan semua himpunan bagian dari omega. Lalu saya ambil A, banyak himpunan yang isinya 1, 3, 5. Maka, nah, kita bisa menghitung integral fungsi indikator, integral atas omega, indikator A, di begini sebelumnya. Kalau kita mengambil ukurannya M, di mana M adalah ukuran Lebesgue,
Maka kalau kita mengintegralkan omega, kebetulan omeganya bilangan-bilangan, IA dm, ini akan sama dengan tadi sama dengan MA, M dari himpunan yang isinya 1, 3, 5, ya, 1, 3, 5 ini. Ya. Ada masih kan? Kalau berapa? Mungkin Anda yang ingat ukuran lembek dari himpunan yang sebanyak berhingga. Ada yang ingat enggak? Ukuran lembek sama panjang interval. Sama dengan panjang satu titik. Ini panjang sama dengan ukuran 1 ditambah ukuran 3 ditambah ukuran himpunan yang isinya 5. Ukuran satu titik itu, ini kan sama dengan panjang satu titik, 0. Panjang satu titik, 0. Panjang satu titik, 0. Sama dengan 0. Jadi, kalau kita mengambil ukurannya ukuran lembek, kalau kita mengambil ukurannya counting measure, waktu itu pernah saya perkenalkan, counting measure itu mencacah, membilang banyaknya anggota himpunan. Maka kalau Anda integralkan omega IA D pagar, ya hasilnya menurut definisi ini sama dengan pagar dari himpunan A. Pagar dari himpunan yang isinya 1, 3, 5. Berapa hasilnya? Berapa banyaknya anggota himpunan A? Ada 3. Ya. Jadi yang diintegralkan sama fungsinya, ya, sama nih fungsinya, tapi ukurannya beda. Ini M, ini bintang, ini pagar. Hasilnya beda. Jadi hasil integral itu tergantung pada ukuran yang
gunakan. Ya, kita bisa punya ukuran yang lain, nanti kita bisa ukuran probabilitas, hasilnya tentu akan berbeda lagi. Oke, sampai sejauh ini, apakah ada pertanyaan? Bapak, saya izin nanya. Kalau Silakan. di soal itu pasti nanti dibedain ya Pak, kayak misalkan yang counting measure itu pas nyari integral itu bentuknya counting measure atau kayak ukuran Lebesgue itu ya Pak, Lebesgue. Soalnya kalau di tugas kan kemarin langsung kayak dia kayak langsung ngasih batasnya aja kan Pak yang di tugas kemarin tuh. Jadi hitungnya langsung pakai yang sigma itu Pak. Cara Ya, bedainnya gimana sih ya Pak sebenarnya Pak? ya di tugas itu pakainya ukuran Lebesgue ya, pakai ukuran Lebesgue dan fungsi yang diintegralkan fungsi sederhana. Pasti diketahui Mbak, apa Mas? Ya, apa namanya? Soalnya, soalnya pasti ditetapkan, diketahui, nggak mungkin sembarang. Gitu. Ini saya memberikan ilustrasi saja bahwa walaupun fungsi yang diintegralkan sama, domain integralnya sama, tapi karena ukuran yang digunakan berbeda, ya hasilnya berbeda, bisa berbeda gitu. Ketika mengintegralkan dengan ukuran Lebesgue hasilnya 0, ketika mengintegralkan dengan apa namanya counting measure hasilnya 3. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, sekarang ini kalau saya khusus sekarang tentang probabilitas ya, terkait ukuran probabilitas. Kalau saya punya omega, misalnya saya melempar dua buah koin, melempar dua buah koin. Nah, saya hasilnya bisa angka-angka, bisa angka gambar, bisa gambar angka, bisa gambar-gambar. Ya. Lalu saya ambil F-nya 2 pangkat omega. Semua himpunan bagian dari omega. Ya. Atau gini, saya berikan apa namanya narasi dulu. Misalkan dua buah koin yang seimbang dilempar ya. Seimbang itu artinya apa? Kalau seimbang itu artinya peluang muncul angka dan peluang muncul gambar sama ya. Jadi peluang peluang muncul angka dan peluang muncul gambar sama. Peluang muncul angka sama dengan peluang muncul gambar. Itu artinya seimbang. Fair. Dalam bahasa Inggrisnya fair coin gitu ya. Nah, lalu di sini tentu omeganya adalah bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Lalu saya ambil sigma field-nya F, 2 pangkat omega, di sini ada 16 ya. Banyak ini. Kan banyaknya anggota himpunan kuasa 2 pangkat N. N-nya banyaknya anggota. Lalu P adalah ukuran probabilitas. Saya ambil A, misalnya himpunan AG dan GA. Saya bisa membuat integral omega IA dP, P-nya probabilitas.
atau sebelum itu. Jadi kita punya omega Fp, yang namanya ruang probabilitas. Measures probability space, ruang probabilitas. Lalu tadi saya ambil, sebentar, saya nggak suka pakai huruf A. Saya pakai ini saja. Koinnya saya beri simbol bukan angka dan gambar ya. Peluang muncul head dan tail. Head, 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 tail, tail, head, atau tail, tail. Kalau di dalam teks bahasa Inggris kan suka ya Anda menjumpai itu ya. Jadi ininya bukan head, saya ganti head. Ini saya ganti tail. Simbol biar simbol A-nya nggak rancu. Nah, ya. Maka kalau saya menuliskan integral omega IA dP, itu artinya tentu integral, kalau mau ditulis pakai ada omeganya seperti ini, IA omega dP omega, ya, yang menurut definisi tadi sama dengan PA. A itu apa? Hanyalah P yang himpunan yang isinya, PA-nya tadi belum saya buat, hanya adalah head tail dan tail head. Ya. Berarti untuk P head tail dan tail head. Ya tentu karena apa namanya, ketika kita melempar dua buah koin ada 4 kemungkinan, lalu koinnya seimbang, di sini ada 2 kejadian, tentu hasilnya sama 2/4 sama dengan setengah. Ya. Jadi di sini kalau Anda lihat ya, integral ini saya juga boleh tulis sebagai integral A apa namanya, integral A dari 1 dP yang sama dengan integral head tail head dari angka 1 dP. Ya. Ya. Jadi dalam teori ukuran, teori integral yang umum, ya, di sini apa ya, batas integralnya ya, bukan bilangan. Jadi apa namanya, integral, kalau Anda biasa menghitung integral 0 sampai 5, 1 dx, ini kan apa namanya, batasnya bilangan kan, batas. Pengintegralan. Ya, 0 sampai 5. Nah, kita bisa membuat integral itu batasnya nggak harus bilangan. Batasnya pokoknya pada himpunan HT dan TH. Tapi hasilnya bilangan, hasilnya setengah. Gitu. Ya, hasilnya setengah. Di sini apa namanya, disebutnya integral atas bilangan ya. Kalau nggak usah disebut. Ya.
Tentu ini fungsi yang paling sederhana, fungsi indikator. Nah, tapi atas dasar definisi fungsi indikator ini, ya, nantinya dipakai untuk tadi yang pertama. Setelah indikator, nanti kita bisa meningkat ke fungsi sederhana, bisa meningkat ke fungsi non negatif, dan bisa meningkat ke fungsi F yang umum. Fungsi F yang umum. Saya namanya di sini hanya pada indikator, ya. Jadi kalau boleh saya catatan, ya, integral fungsi indikator ini nantinya dipakai untuk mendefinisikan integral fungsi sederhana, fungsi non negatif, dan fungsi umum. Saya hanya ilustrasikan ke Anda yang indikator saja. Nanti yang fungsi sederhana, non negatif, dan umum tentu kalau nanti ada studi lanjut akan belajar itu. Tapi saya berikan ilustrasi saja di sini. Jadi dari contoh ini kita melihat bahwa setelah apabila kita punya himpunan sembarang, kita punya himpunan, kita punya sigma field, kita punya ukuran, ya, baik itu ukurannya Lebesgue, ukurannya counting, ukurannya probabilitas, atau ukuran-ukuran yang lain, maka kemudian kita bisa mendefinisikan integral dari fungsi indikator. Nah, kalau fungsinya bukan fungsi indikator, tentu konstruksinya tadi mengikuti definisi yang pertama ini, yang mirip definisi ukuran Lebesgue. Bagaimana kalau fungsi sederhana? Kalau fungsi sederhana nanti tinggal menjumlahkan saja kombinasi linier. Kalau fungsinya non negatif nanti menggunakan definisi superimum ini. Kalau fungsinya nanti umum menggunakan integral bagian positif dan bagian negatif, ya. Tuh. Lalu, terkait dengan probabilitas ini, saya punya omega sembarang, F sembarang, P probabilitas. Lalu saya memiliki fungsi X, ya, ke R dan B. X-nya ini fungsi terukur. Anda mesti ingat tentunya, sudah tahu fungsi terukur apa. Definisi fungsi terukur, atau dalam konteks ini, dalam teori probabilitas, X dinamakan variabel acak. Sudah pernah. Nah, X-nya ini tadi bisa indikator, bisa fungsi sederhana, bisa fungsi non negatif. Apa itu? Bisa fungsi umum. Kalau sederhana, ya contoh di atasnya nih sudah ada, kita sudah pelajari.
contohnya. Nah, sekarang kita akan tinjau dari yang paling sederhana, atau gini, sorry sedikit saya Nah, kalau kita punya X variabel acak dari omega ke R, maka distribusi dari X waktu itu kita notasikan dengan simbol PX. Ya, masih ingat ya PX? Ini PX. Di mana PX ini adalah P dikomposisikan, komposisi dari fungsi ukuran P dan X inverse. Yang mana ini dikenal sebagai distribusi dari X. Pertama, kita lihat yang sederhana, X fungsi konstan. Fungsi konstan. Jadi kalau saya simpan dulu. X-nya fungsi konstan. Ya, artinya apa? Jadi kalau ini omega, ini menggunakan bilangan real, ini C, ya, semua titik-titik pada omega ini letakkan ke ya, semuanya ke C, ya, ke C. Jadi ini X omega sama dengan C untuk setiap omega anggota domain. Nah, di sini sesungguhnya X itu sama dengan fungsi indikator omega. Ya. Karena X omega bukan indikator fungsi omega. C kali indikator fungsi omega. Mengapa? Karena X omega ini sama dengan C. Ya. Lalu yang dan C kali indikator omega C kali 1 sama dengan C. Nah, lalu kalau kita hitung integral atas omega dari X dp,
ya. Berarti saya bisa tuliskan integral dari, ada boleh tulis x omega dp omega sama ya. Tapi yang ini boleh Anda tulis sebagai integral omega atau sama dengan di bawah. Bentar, tulisnya biar bagus. Begini aja. Yang ini saya langsung tulisnya integral omega x-nya tadi c kali indikator omega dp. Nah, sekarang kalau omeganya saya tuliskan omeganya c kali indikator omega dp omega. Nah, ada sifat integral yang belum kita pelajari, tapi tadi di awal saya katakan bahwa sifat integral fungsi indikator atau sifat integral Riemann yang pernah Anda pelajari di kalkulus itu berlaku juga pada integral fungsi indikator, fungsi sederhana, fungsi non negatif maupun fungsi umum. Maka C-nya boleh ditaruh di depan integral. Ya. Ya. Nah, ingat ini P-nya probabilitas ya. P-nya probabilitas. Tentu Anda tahu P omega yang omega besar. Anda tahu P omega 1. Ya, hasilnya C. Jadi kalau X-nya fungsi konstan, yaitu X sama dengan C, maka integral dari integral omega X dp itu sama dengan C. Nah, integral X omega dp itu yang di dalam teori dalam statistik, dalam probabilitas, yang ini yang kita simbolkan dengan ekspektasi dari X. Anda definisikan sebagai ekspektasi dari X. Ya. Atau jangan di situ nulisnya. Di bawah saja. Sini saja. Integral omega X dp dinamakan ekspektasi atau nilai harapan dari variabel acak X. X sama dengan integral omega X dp. Oke, ini fungsi konstan, fungsi yang ya Oke, ada yang saya terlewat ya. Saya berikan catatan juga. Oh enggak, oke, bukan terlewat.
Dengan perhatian. Kalau Anda ingat, jika X konstan, maka distribusi dari X adalah delta C. Di mana ini namanya Dirac measure. Anda sudah kenal, sudah pernah tahu. Dirac measure. Gini, saya agak loncat sedikit. Kalau bukan loncat, kalau Anda punya omega F dan P, lalu punya variabel acak X yang sama dengan C, ke R dan B, lalu di sini ada X, PX, ya, maka kita bisa mendefinisikan integral atas omega, ya, X dP. Nah, dari sini saya juga bisa membuat fungsinya fungsi identitas, I, fungsi identitas, ke R, B, PRB. Nah, ukurannya nggak penting di terakhir. Pokoknya kita bisa membuat fungsi identitas. Perhatikan, ini sangat penting, ya. Perhatikan. Kalau saya punya omega FP, omega sembarang himpunan, F-nya sigma field, P-nya probabilitas, lalu saya punya variabel acak X, artinya saya punya fungsi dari omega ke R, maka saya bisa mendefinisikan integral omega X dP, di mana P-nya adalah ukuran probabilitas. Sekarang yang di kanan, saya punya R, himpunan, saya punya B, Borel sigma field, saya punya PX ukuran, saya punya fungsi I, maka saya juga bisa mendefinisikan integral. Saya bisa mendefinisikan integral atas R, bukan atas omega, dari fungsi I, identitas, dengan menggunakan ukuran PX. Nah, cara ngitung ini, nah ini sama dengan integral R I ini perhatikan Mas. X ini memetakan omega ke R. Jadi R ini nilainya adalah I omega.
Jadi I dari X omega harus saya perjelas notasinya. Di bawahnya saja. Oke. Ya. Misalkan X omega itu saya simbolkan dengan X kecil. Ya, kecil. Maka saya bisa menghitung integral I dpx ini dengan integral atas R dari IX nah dpx X. Tadi kan pelan, saya pelan-pelan sekali biar Anda paham. Kebetulan untuk fungsi konstan X-nya sama dengan C. Karena fungsinya konstan. Maka ketika saya menghitung integral I dpx, ya, saya masukkan variabelnya. Ada IX, ada dp tambah X. Ya. IX fungsi identitas, ya, hasilnya X itu sendiri. dpx itu apa tadi? Delta C X. Ya. Ya. Delta C X itu akan sama dengan 1 jika X-nya sama dengan C, dan 0 jika X-nya tidak sama dengan C. Berarti hasil ini kita bayangkan, kalau X-nya tidak sama dengan C, berarti yang diintegralkan fungsi 0. X-nya diganti 0. Ya, saya nggak tulis, tapi Anda bisa dengar suara saya karena direkam. Kalau X-nya tidak sama dengan C, maka X-nya yang saya integralkan adalah apa namanya? Kalau X-nya tidak sama dengan C, nanti ukuran integralnya adalah 0. Terus saya bilang gini, atau mungkin saya bisa boleh tulis seperti ini. Ini sama dengan, mudah-mudahan ini lebih jelas buat Anda. Integral C X delta C X ditambah integral R min C, artinya komplement dari C, X delta C X. Nah, yang ini adalah X-nya sama dengan C, delta C X. Yang ini adalah integral X-nya tidak sama dengan C. Ya.
tetap C. Berarti R min C, ini tetap C, indikator C, tapi X-nya tidak memuat C. Ini bisa ditulis C-nya secara di depan, integral C1 delta CX ditambah C integral R min C 1 indikator gerak delta CX. Nah, di sini X-nya kan diintegralkan pada satu titik saja, pada satu titik C. Berarti hasilnya akan sama 1 kali delta CC plus C kali delta C, tapi di sini apa namanya, X-nya tidak pernah sama dengan C. Kita langsung ganti 0 saja, karena X-nya tidak pernah sama dengan C. Hasilnya C kali delta ini kali 1. Ini. Nah, sebentar, saya akan ulas. Sebenarnya dari sini itu saya boleh saja menuliskan, kalau Anda paham, integral R C delta C X. Nah, enggak boleh. Ini aja saya kira lebih detail aja. Yang ingin saya tegaskan kepada Anda, saya ulang sekali lagi. Kalau tadi kita punya omega Fp, lalu kita punya fungsi X yang terukur, maka kita bisa mendefinisikan integral ini. Kemudian, ketika kita punya R, B, dan Px, R-nya himpunan bilangan real, B-nya Borel sigma fit, Px ukuran, lalu saya mendefinisikan fungsi I, maka saya bisa dong mendefinisikan integral I ini, ya, fungsi identitas I ini, tapi dengan menggunakan ukuran Px, ya, dengan menggunakan ukuran Px, ya. Dan hasil integral menggunakan ukuran Px dan dengan menggunakan ukuran P, ini hasilnya sama. Hasilnya sama. Di bawahnya saya sudah sama-sama C. Bedanya, di sebelah kiri kita mengintegralkan atas himpunan omega yang isinya bisa macam-macam. Bisa tadi Taylor head, kalau itu kita melempar koin. Kalau kita kalau himpunannya huruf A, B, C, D misalnya, maka omeganya bisa sembarang, tidak selalu bilangan. Tapi di sebelah kanan kita mengintegralkan dengan di sininya R. Artinya kita mengintegralkan dengan menggunakan batas-batas pada bilangan dan hasilnya sama. Nah, inilah yang kemudian akhirnya membuat kita menjadi terbantu, menjadi mudah bahwa integral ini, integral omega x dp yang merupakan ekspektasi, akhirnya kita bisa menghitung integralnya itu batasnya bukan pada
himpunan sembarang, tapi batasnya kita bisa tulis dengan menggunakan batas himpunan, batasnya merupakan himpunan. Itu ekspektasi dari X. Sehingga di pelajaran StatMat, Anda kalau menghitung ekspektasi baik variabel acak atau diskrit, ya kalau kontinu misalnya pakai integral. Integral atas bilangan-bilangan, bukan integral atas simbol-simbol huruf angka gambar atau pelhead gitu. Beri contoh satu lagi. Tadi yang pertama konstan, yang variabel X konstan. Yang kedua, gini. Saya punya omega, atau narasinya gini. Sebuah koin dilempar. Sebuah koin dilempar, ya. Peluang muncul head sama dengan P kecil. Bagaimana saya nulis P kecil? Ya, Anda nggak bisa membedakan. Ya. Nah, gini kecilnya, tulisannya ada sedikit apa namanya? Gimana? Ya. P kecil, pokoknya P kecil. Gimana P kecil? Ya, seperti itu aja lah. Pokoknya P kecilnya ada sedikit perbedaannya gitu, biar Anda nggak ada ininya. Ya, P kecil kalau diketik tentu beda. Lalu peluang muncul fail sama dengan 1 min P tentu. 1 min P. Atau kita simbolkan dengan I. Ya. Lalu saya definisikan X dari head sama dengan 1, X dari fail sama dengan 0. Kalau saya buat diagram omega, ada head, ada fail, ini ada bilangan real, ada angka 1, ada angka 0, head itu dikatakan ke 1, fail dikatakan ke 0, dengan probabilitasnya tadi, ya. Probabilitas head itu P kecil, probabilitas P itu adalah 1 min P kecil atau Q. Lalu, nah di sini tentu kita tahu omeganya adalah himpunan yang isinya 2 saja, head dan tail. Kita ambil sigma field-nya adalah 2 pangkat omega. Nah, karena ini berarti ini isinya sedikit, saya tulis himpunan kosong, himpunan yang isinya head, himpunan yang isinya tail, dan himpunan yang isinya head dan tail itu sendiri. Ya. Lalu P ukuran probabilitas. Ukuran probabilitas. Lalu kita punya omega, Fp,
Kita tadi punya X, variabel X, yang dipetakan ke R. Di sini kita punya Borel sigma field. Kita punya distribusi dari X. Ya. Ini dari X. Kalau Anda masih ingat, kalau kita punya omega F P, lalu ini ada X, RB, PX, lalu omega ini misalnya A ini B, dengan A dan B-nya beda, R, yang ini dipetakan ke A, yang bawah dipetakan ke B, terus saja di E, di komplement, ya. Maka PX itu adalah A. Dirac measure. Coba. Oke, sini masih kurang. Peluang E misalnya dengan P kecil, peluang E komplement dengan 1 min P kecil, nanti ya, maka PX di sini itu adalah P kali Dirac measure pada titik A ditambah 1 min P kecil, 1 min P Dirac measure pada titik B. Ini maksud saya yang manusia. Ini sudah ada, ini pertemuan yang lalu atau 2 hari sebelumnya, saya nggak tahu, lupa. Nah, ini yang akan kita gunakan. Maka saya bisa menghitung integral integral omega x dp. Baru di sini nanti saya juga bisa membuat fungsi indikator atau RB. Di sini saya juga bisa membuat integral menggunakan R dari fungsi indikator dp dx. Sekarang kita hitung dua integral ini. Kedua integral ini kita hitung. Yang luas kiri dulu. Integral omega x dp ini tentu integral
yang batas-batasnya himpunan head dan tail. Perhatikan ya, X omega, dp omega sama dengan integral saya pisah himpunan integral sama head saja ditambah integral atas himpunan tail saja ingat pada saat X-nya nilai X omega ketika X-nya head itu 1 ya, dp omega ditambah integral tail pada saat X-nya omeganya tail nilainya 0. Ya, integral 0 kita nggak peduli nilainya 0. Saya ke bawah ini apa namanya? 1 itu saya boleh tulis ya, ini boleh jadi ditulis sebagai integral omega indikator 1 omega 1 head sama ini. Silakan nanti Anda bisa tidak susah untuk dicermati. Ini, yang dilakukan 0 selalu 0 ya hasilnya. Ini sama P dari head dengan P kecil. P dari head P kecil. Dan ini tidak lain adalah ekspektasi dari X. Sekarang yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebagai warna yang berbeda. Indikator RI dpx itu sama dengan integral R X. PX-nya apa? PX-nya tadi yang di atas ini. D dari saya tulis P kecil delta A. A-nya dalam hal ini 1. Ya, dalam contoh kita A-nya 1. Ditambah 1 min P atau Q delta 0. Tambahkan X. Nanti Anda kalau belajar lagi dibaca pelan-pelan ya. Tambah Q delta 0 X. Ada sifat-sifat yang tidak sempat kita pelajari bahwa ini bisa ditulis sebagai integral R dx d P delta 1x ditambah integral menggunakan yang kedua R dx d I delta 0 x. Ya. Nah, P-nya ini P kecil ya. Lihat, saya tulis ini P-nya P kecil. Beda dengan P yang besar tadi di sebelah kiri. P-nya itu konstan. Jadi P
bisa ditaruh di depan. Integral R, tentu ini sifat yang nggak sempat kita bahas. D delta 1x ditambah P integral R ya, X D delta 0x. P kecil P ya. Nah, sekarang kita melakukan integral terhadap Dirac measure yang pada titik satu. Ya. Nah, maka ini fungsi identitas, maka saya tulis X D delta 1 X meski R X D delta 0 X. Nah, seperti yang tadi di atas, karena kita menggunakan delta 1 X itu akan bernilai 1 hanya jika X-nya sama dengan 1. Ya. Maka ini P kali 1 ditambah Q kali, nah, delta X, delta 0X ini akan bernilai 1 kalau X-nya 0. Berarti yang diintegralkan adalah angka 0. Hasilnya 0. Hasilnya P. Di sini singkat, saya di sini singkat ya. Apa namanya? Singkat ya. Kalau panjangnya ngikutin yang tadi di yang ini nih, yang di atas ini di halaman sebelumnya yang sudah saya tulis ini di bagian atas ini. Dan ini juga Anda tahu dengan ekspektasi X sama. Catatan ya. Sampai di sini kita belum mengenal PDF ya atau PMF, probability density function. Tapi kita sudah bisa dengan definisi distribusi probabilitas, kita sudah bisa menghitung ekspektasi X. Tentu nanti kalau nanti Anda belajar lebih lanjut lagi, apa yang kita peroleh, kalau kita sudah tahu PDF, kalau misalnya kita tahu PDF-nya misalnya fx, maka ekspektasi X ini, ya tentu kalau diskrit, sigma X sama dengan 0 sampai 1, dari X, fx, ya 0 kali f0, plus 1 kali 1, ya. F1 itu peluang X sama dengan 1. 0 kalau ditulis. Sama dengan F1, ya ini adalah peluang X sama dengan 1. Ya PP juga gitu. Kita belum mengenal PDF di sini ya. Saya kira ini tadi contoh untuk
dua fungsi yang sangat sederhana, fungsi konstan dan fungsi yang bernilai dua saja, 0 dan 1, yang kita kenal sebagai variabel acak. Bernoulli sebenarnya di sini. Bernoulli. Kita bisa perluas untuk X-nya bernilai sebanyak berhingga atau variabel acak diskrit, dan tentunya juga nantinya bisa diperluas ke variabel acak kontinu. Materinya saya kira untuk itu sampai di sini saja. Cuman saya ingin sedikit memberikan satu motivasi ke Anda. Ya, Anda kan masih mahasiswa S1. Siapa tahu nanti Anda ingin studi lanjut. Untuk pengembangannya. Untuk pengembangan. Ada catatan saja. Atau sebelumnya mungkin ada pertanyaan sebelum saya membaca catatan terakhir, yang catatan di perkuliahan. Saya ingin Anda nanti bisa menyalin, membaca pelan-pelan dan paham gitu. Bagaimana satu ilmu itu dikonstruksi ya, dikembangkan. Gini, catatannya gini. Ini mungkin dari agak awal ya. Anda pernah belajar ada interval terbuka, ya. Mungkin saya nggak urut ya. A, B. Ini interval terbuka. Nantinya ini digeneralisasi ke open set, himpunan terbuka. Ya. Definisi open set yang ada di dalam buku kita itu didefinisikan sebagai gabungan dari interval-interval terbuka, itu oke, nggak masalah. Tapi nanti kalau Anda belajar secara lebih umum, definisi open set, ya, yang definisinya melibatkan pengertian metrik. Anda mahasiswa matematik, belajar matematik, belajar analisis, belajar metrik nggak, Mas, Mbak? Halo? Belajar metrik nggak? Belajar, Prof. Oke, matrix. Jadi kalau saya nggak mungkin jelaskan metrik di sini. Jadi kalau kita punya ini A, B, ini interval terbuka. Ya. Kalau Anda punya metrik, misalnya matriksnya itu kita sebut saja D, simbolnya. Maka kalau pada susah gambarnya.
Kalau pada bidang 2, sumbu X, sumbu Y, nah ini ada matriks ya. Jadi himpunan X, Y, sedemikian hingga jarak antara X dan Y kurang dari R, ya, kurang dari ya. Ini namanya himpunan, juga merupakan himpunan terbuka. Ya. Ini himpunan terbuka. Tentu Anda bisa generalisasi kalau dimensi 3. Dimensi 3 himpunan terbuka itu bola tanpa kulit. Anda bisa bayangkan, bola terbuka. Ya. Pada ruang dimensi 3, contoh himpunan terbuka adalah bola tanpa apa sebutnya, tanpa kulit lah, Anda paham lah, tanpa kulitnya lah. Itu juga merupakan himpunan terbuka. Kalau ada dimensi n, Anda nggak bisa bayangkan bentuk geometrinya. Ya. Selanjutnya, sifat-sifat himpunan terbuka itu dipelajari pada mata kuliah topologi. Ada yang mengambil topologi? Anda? Ada nggak mata kuliah topologi di matematik? Guru kita kalau nggak salah. Halo? Kurang Halo? tahu ya Pak, kayaknya tidak Belum? ada, belum. Tidak ada. Ya. Kalau metrik ini dibahas kalau metrik ini dibahas di real analysis, ya kan? Analisis real. Ya. Kalau sifat-sifat himpunan terbuka dibahas di dalam mata kuliah topologi. Baik topologi maupun analisis real diperlukan untuk belajar teori probabilitas tingkat lanjut. Dan juga aljabar ya. Aljabar linier maupun aljabar abstrak ini diperlukan untuk belajar teori probabilitas tingkat lanjut. Mudah-mudahan Anda termotivasi. Ada yang ingin belajar matematik, saya nggak tahu dari Anda satu kelas ke depan Anda nggak akan ada yang nggak yang akan menjadi matematikawan, akan menjadi ya menjadi ahli teori probabilitas atau ahli statistik, ya. Cuman ya,
Oke, di bagian akhir dari kuliah ini saya ingin menggarisbawahi. Kita ini kuliah terakhir ya, kuliah terakhir yang saya ajarkan sejak pertemuan pertama. Saya kira saya lebih kepada mengajak Anda bagaimana berpikir secara logis, secara sistematis, urut, ya. Itu sangat-sangat diperlukan ketika Anda belajar matematik atau statistik, ya, atau ilmu apa saja. Ya. Di dalam ilmu, secara garis besar, yang kita pelajari cuma dua, konsep dan sifat. Begitu ada konsep, sifatnya bagaimana. Kita memunculkan konsep baru, sifatnya bagaimana. Ya. Sehingga orang melakukan penelitian itu ya permasalahannya bagaimana sifat dari konsep yang kita munculkan. Jadi orang di dalam mengembangkan matematik maupun statistik itu selalu membuat konsep baru, lalu mencari sifat-sifatnya, atau mencari sifat-sifat yang konsepnya sudah dikemukakan oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda mampu belajar matematik seperti yang kita jalani selama ya 13 kali 14 kali pertemuan kuliah ini, yang tadi setiap kali ada, apalagi setiap kita baca kalimat baris per baris, dari baris satu ke baris berikutnya kita tahu alasannya, maka Anda akan bisa memahami, ya. Kalau Anda bisa memahami setiap baris, setiap langkah, berarti Anda akan paham materi yang Anda pelajari. Dan kalau Anda mampu belajar seperti itu, maka nanti Anda belajar bidang apapun itu akan menjadi lebih mudah. Ya. Bukan mudah, tapi menjadi lebih mudah. Akan menjadi lebih mudah. Dan kalau habit atau kebiasaan atau cara seperti itu Anda nanti terus lakukan, kalau Anda studi lanjut utamanya, S2, S3, maka saya percaya, saya yakin nanti Anda akan bisa menemukan rumus-rumus baru di dalam matematik maupun di dalam statistik. Kalau Anda mampu berpikir seperti itu, Anda akan mampu menemukan rumus-rumus baru di dalam bidang matematik maupun bidang statistik. Nah, kemudian berikutnya, karena Anda background-nya matematik, itu pengalaman saya, ya, ketika belajar statistik. Saya S1-nya pendidikan matematik, S2-nya matematik, tapi mayornya di statistik. Ketika S3-nya statistik, sangat terbantu, ya, dengan mata kuliah yang materinya tadi bagian awal, materinya sebagian kecil sudah kita pelajari sejak pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir ini. Yang terakhir, mungkin suatu saat, entah kapan, kalau Anda ada yang studi lanjut, S2 atau S3, nantinya mudah-mudahan ada di antara Anda, kemungkinan besar Anda akan merasakan bahwa apa yang saya sampaikan dalam mata kuliah teori probabilitas ini bermanfaat. Itu saja untuk
perkuliahan kita, teori probabilitas. Tentu kita masih ada satu sesi ujian akhir. Ujian akhirnya ya kurang lebih sama seperti UTS-nya. Soalnya pasti buktikan. Ya. Dan aturannya seperti yang UTS juga, silakan boleh open book, ya, baca catatan. Cuman tidak komunikasi dengan teman-temannya pakai HP. Jawaban saya begini, di screenshot kirim ke grup, enggak seperti itu. Kerja masing-masing. Ya. Tidak ada yang perlu dihafal, yang perlu ada dipahami, dan soal-soal yang saya berikan, soal-soal yang menurut perkiraan saya, dugaan saya, atau saya ukur seharusnya Anda mampu, gitu, karena soal-soal yang saya buat itu tidak susah. Ya, terbukti ketika UTS awal mengerjakan ada banyak yang salah. Ada yang benar, beberapa benar, ada yang bagus nilainya. Tapi setelah Anda mengerjakan ulang, Anda bisa. Mudah-mudahan ketika mengerjakan ulang benar-benar Anda paham ya dengan apa yang Anda lakukan. Untuk UAS kurang lebih ya tidak lebih sulit lah dari UTS. Mungkin sama atau ya setara lah kurang lebih. Ada komentar dari Anda sebelum diakhiri kuliah ini? Atau pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Prof. Sudah cukup jelas. Oke, jadi ini nanti saya kirim ya catatan kuliah hari ini. Mohon maaf kalau selama kuliahan sejak pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir ini di interaksinya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya bersama Bu Vera dan juga ada Ibu yang suka selalu aktif, Bu Citra itu biasanya juga bergabung dengan kita, ya, sama-sama mengampu dan juga belajar, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mungkin Bu Vera ada ingin disampaikan? Maaf ada ingin Tidak ada, Prof. Cukup jelas, Prof. Terima kasih banyak atas ilmunya selama 1 semester ini, Prof. Iya, sama-sama. Nanti setelah ini Bu Vera sudah bisa jalan sendiri ya, enggak usah ke saya lagi. Mesti banyak belajar ini, Prof. Oke, baik, itu saja. Kurang maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Saya kirim nanti. Terima kasih atas ilmunya, Prof. Prof.